Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wayu Hadiana. Di video kali ini saya akan membahas masih dengan PPDB SMA, SMK, SLB tahun 2024 dan saya akan bahas yang tahap 1 itu tanggal 3 sampai 7 Juni tahun 2024. Di antaranya hanya ada 2 pendaftaran jalurnya. Yang pertama itu jalur zonasi dan yang kedua itu jalur afirmasi KTM. Nah, video kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang ketentuan zonasi. Baik, apa sih itu zonasi? Nah, seperti ini. Menurut saya, zonasi itu adalah seleksi penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah yang dituju. Gitu zonasi ya. Jadi hanya jarak tepatnya dilihat dari Google Map, ditarik garis lurus, tidak melalui jalan. Kalau jalan pasti jaraknya akan lebih jauh. Kalau Google Map itu nanti ditarik garis lurus dan akan terlihat jaraknya berapa meter dan berapa kilo dari sekolah ke rumah peserta didik yang ditujunya gitu ya. Nah, berapa kuotanya? Kuotanya itu 50% dari jumlah kuota seluruh peserta didik baru di sekolah yang dituju. Contoh di salah satu sekolah A, SMA A, dia kuota keseluruhannya itu dari 2 jalur, tahap 1 tahap 2 itu ada 200. Berarti untuk jalur zonasi itu 100 kuotanya, 50% dari jumlah total kuota yang ada di sekolah tersebut. Nah, apa syaratnya yang harus ada dalam proses zonasi? Yaitu yang pertama adalah dokumen kartu keluarga atau KK. Itu minimal 1 tahun. Artinya 1 tahun itu kartu keluarganya itu sudah ada di tempat tersebut atau tempat tinggal tersebut sudah minimal 1 tahun. Nah, oke, nanti aja lebih lanjut. Yang kedua dokumennya dokumen rapot SMP dan MTS. Nanti ini rapotnya akan di-upload, di-scan, di-upload. Kenapa di-uploadnya sekarang? Karena nanti kalau ternyata dia tidak lolos di zonasi, maka akan ikut jalur yang tahap 2 yang bisa membutuhkan nilai rapot bagi yang pengen nilai prestasi akademik, gitu ya. Jadi dokumen rapotnya di-upload itu di tahap 1. Yang ketiga adalah pilihan sekolah. Pilihan sekolahnya ada 3. Yang pertama 2 negeri dan 1 swasta. Bisa dipilih semua. Bisa pilihan pertamanya negeri, pilihan pertama, pilihan keduanya negeri juga, pilihan ketiganya swasta. Bisa hanya 2 negeri dua-duanya, atau bisa hanya satu negeri aja, atau bisa juga 1 negeri 1 swasta. Jadi pilihannya terserah kalian. Mau milih yang mana? Mau milih 3-tiganya biar mantap, puas, 2 negeri 1 swasta boleh. Swastanya pun yang ada di kabupaten tersebut atau yang terdekat swastanya, gitu ya. Oke. Dasar seleksinya adalah melihat dari apa? Dari jarak terdekat. Nah, jarak terdekatnya bisa jadi maksimal 1 kilo, bisa jadi maksimal 2 kilo, bisa jadi maksimal 500 meter tergantung dari siswa terakhir jarak terdekatnya. Nanti misalkan kuotanya 50% dari 200 100, berarti siswa ke 100 itu jaraknya berapa? Apakah 1 kilo terjauhnya, terdekatnya apakah 500 meter? Tapi nanti jika kuota 100 dan ternyata jaraknya sama 1 kilo di kuota 100 di peringkat 100 dan 101 gitu ya. Di peringkat 101, apa nanti yang dilihatnya? Umur lebih tua. Siapa yang umurnya lebih tua? Dari peserta didik yang peringkat 100 dan 101. Atau ternyata jaraknya itu sama antara 99, peringkat 99, 100, 101, 102. Nanti yang dilihat adalah umurnya. Dia dari mana? Dari tanggal lahirnya dan tahun umurnya. Yang lebih tua itu yang akan dijadikan prioritas utama untuk diterima di sekolah tersebut, gitu ya. Oke, jadi kan ada yang masuknya muda, ada yang masuknya tua gitu. Ternyata yang masuknya tua berpengaruh di zonasi ini. Baik, kita akan lanjut. Ini ada ketentuan dokumen KK minimal 1 tahun. Yang pertama biasanya gini nih. Kita akan daftar ke PPDB SMA lewat zonasi. Biasanya orang akan berpikir, kalau lewat jarak zonasi kita jauh nih. Akhirnya udahlah kita coba pindah ke saudara yang jaraknya lebih dekat ke sekolah tersebut. Nah, ini nih gini. Ketika perpindahan siswa didik dari SMP ke salah satu tempat sekolah biasanya
ke tempat lebih dekat dengan sekolah tujuan, maka harus pindah kakaknya dengan orang tuanya. Jadi kalau bahasa orang itunya bedol desa katanya. Bedol desa itu pindah dengan orang tuanya, ayah ibunya pindah semuanya ke ke tempat yang dituju, yang saudara yang lebih dekat dengan sekolah tujuan. Contoh, sekolah ini di kecamatan ini. Kita adanya di desa tertentu, jaraknya jauh nih, ada sekitar 5 kilo. Kalau pengen pindah ke saudara yang di sekolah, yang di desa yang ada sekolah itu, berarti harus pindah dengan orang tuanya, minimal 1 tahun. Ya. Atau bisa dengan walinya. Nanti walinya bisa pindah juga ke kakak yang lebih dekat dengan sekolah tujuan. Atau juga, nah ini nih, jika pindah ke tempat walinya, maka nama walinya harus masuk ke dalam rapot di identitas rapot. Jadi nanti kalian kalau pindah itu ke salah satu saudara yang ada di desa tersebut, yang desanya itu ada SMA yang sekolah tujuan. Boleh, nggak apa-apa, tidak dengan orang tua, tapi dengan satu syarat, saudara itu dijadikan wali. Nah, walinya itu, nama saudaranya itu atau nama walinya itu harus masuk di identitas rapot yang di depan rapot awal tuh. Kalau sekarang kayaknya lebih, kalau saya menyarankan yang ketiga lebih mudah, asalkan bisa nego ke sekolah untuk bisa mencetak kembali identitas rapot yang di awal. Jadi situ ada nama wali, kan di identitas rapot kan ada nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, nama ayah, nama ibu, nanti bawahnya ada nama wali. Nah, walinya ini harus sama dengan kartu keluarga yang kalian pindah tadi. Itu nggak jadi masalah. Tidak harus dengan orang tua. Jadi mendingan menurut saya sih, daripada pindah dengan orang tua, mendingan anggap kalian pindah ke orang tersebut sebagai wali, dan walinya itu harus masuk di rapot, di identitas rapot di awal banget. Gitu ya. Kalau melihat ini lebih condong ke wali yang ada di rapot, karena kalau pindah orang tua berarti nanti kakak orang tuanya pindah semua, orang tuanya nama ayah, nama ibunya pindah ke kakak tersebut gitu, ke kakak yang pindah ke saudaranya gitu. Jadi lebih baik, saran saya sih mendingan ke tempat walinya masuk di desa rapot, diomongin atau minta ke sekolah SMP-nya untuk merubah atau memprint out lagi identitas rapotnya. Oke, terima kasih. Itu ketentuan zonasi tahun 2024. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jika ada tidak diketahui ataupun masih bingung, silakan kalian komen di bawah, pertanyaan akan saya jawab mudah-mudahan secepatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.